Oke, halo semuanya. Eee, ini episode pertama, Di podcast podcast apa ya, nggak ada namanya juga podcast-nya, tapi intinya gue bakal cerita sama kolega gue, temen yang emang, berpengalaman, jadi software engineer. Dia akan cerita banyak, terkait, cerita-cerita gagalnya. Mungkin kalian akan kepo, sebagai seorang yang software engineer tuh gagalnya apa aja sih, gitu. Oke, langsung aja, gua kenalin, ini Taufan. Eee, halo Taufan. ya. Halo semua, halo Sigit ya. Hai Taufan, apa kabar Van? Baik, baik, luar biasa. Baik ya, oke. Sekarang sibukannya apa Van? Oh, sekarang kesibukan sih paling ya kerja as usual. Kalau habis itu ya olahraga, baca Mhm. buku, tidur, ya siklusnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oh, Karena working remote kan sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak varian kegiatan juga. oke, ya ya Van. Terus, kan gue pernah lihat title lu nih Van, sebenarnya kan title lu, di LinkedIn itu ada istilah, software engineer pro eng gitu, kalau belakangnya mungkin itu spesifik ke produknya. Tapi kalau misalnya software engineer pro eng itu sebenarnya apa sih, Van? Baru Nah, dengar. jadi sebenarnya sekarang itu kita itu ada kerjaannya itu dibagi dua tim sih. Jadi Proeng itu sebenarnya kepanjangannya itu kayak lebih ke productivity engineering gitulah. Nah, jadi untuk productivity engineering kita itu kerjaannya nggak sama sekali nggak ngerjain produk gitu, nggak ngerjain feature. Jadi kita itu kerjanya lebih ke engineering improvement, terus kayak bikinin library-library buat sama product engineering yang ngerjain fitur itu biar lebih Mhm. cepat gitu ya, lebih ke situ sih. Nah, tapi sebenarnya term productivity engineer ini di beberapa tempat, let's say kayak company hijau itu lebih ke quality assurance atau software testing sih. Kalau Sigit pernah dengar juga. Oh gitu. Jadi Ya, ini istilah baru tapi mungkin belum familiar ke semua ini ya, company yang ada di Indonesia ya? ya belum sih. Jadi ini tuh sebenarnya udah banyak di-apply di beberapa company sih. Jadi kayak timnya itu bukan per pot lagi. Pot ini kan kayak lebih ke ada satu domain bisnis nih. Misalnya Iya. ada satu domain bisnis, biasa kan di satu tim itu terdiri dari beberapa engineer, terus PM atau UI UX dan sebagainya kan. Nah, mereka Iya. bakalan fokus terus di situ kan, kerjaannya kan di sekitar itu, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan switch gitu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kayak approach baru sih, dan udah banyak company yang berhasil sukses lah untuk apply ini gitu Kak. Contohnya itu kayak Airbnb kalau pernah, juga Spotify juga. Ini tuh jadi timnya itu dibagi dua gitu. Satu itu domain owner, which is orangnya ini sedikit sih. Terus Mhm. satu lagi itu feature team atau mungkin lebih sering dipanggil product engineer lah gitu, yang ngerjain fitur baru. Nah, tapi yang bedain itu adalah si product engineer itu nggak bakalan stay di satu bisnis domain gitu. Mereka bakalan switch Oke. mana-mana, pindah-pindah gitu. Nah, jadi yang responsible buat maintain si domainnya ini, misalnya nih mereka ada kan banyak tuh codingannya, sistemnya, service-nya, front Mhm. end-nya, infranya, quality-nya gitu-gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan kayak productivity engineer lah gitu. Nah, jadi mereka itu kayak domain expert lah di satu bisnis unit. Nah, gitu sih Kak. Terus Kayak gitu, tetap di bawah seorang tech lead atau tech lead yang sama dengan product engineer atau enggak ya? Kalau kayak gitu, beda, Van? beda, beda. Jadi kita itu tech lead-nya itu ada satu sih sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya komposisinya itu kayak 1:3 atau 1:4 lah gitu. Jadi yang feature team atau product engineering itu misalnya 4 orang, Mhm. productivity engineer itu cukup 1 orang gitu. Nah, which is sekarang itu di tim kita itu ada kayak 15-an orang gitu. Terus Mhm. kita itu sekarang cuman bertiga doang sih sebenarnya. Ya gitu. Oke, berarti 3 orang, tapi habis itu nanti mengayomi sisanya tuh yang 12, berarti bisa aja satu orang megang 4 gitu ya? Ya, tapi sebenarnya kan nggak itu juga, nggak sebenarnya itu cuman komposisi di
lebih ke term of PDG-nya kali ya Kak, kayak gitu atau Oke. small version of PDG. PDG itu kan kayak grup lah gitu, kayak satu grup per bisnis domain gitu-gitulah. Banyak beda-beda sih tiap company juga gitu. Nah, Oke. Berarti nah kalau kayak gini ya, misalkan ini tuh cocok diterapkannya tuh emang udah di tim yang apa ya istilahnya punya punya long term, misalkan dalam satu sprint, ini masih tetap mengadopsi sprint nggak? Maksudnya 2 minggu bikin banyak sprint, banyak feature atau gimana? nah jadi nih misal nih, kan yang ngerjain fitur di domainnya yang kita punya itu kan bisa jadi paralel, bisa jadi banyak tuh. Mm-mm. Jadi kan ya kita tetap prioritas lah juga. Makanya kita meeting sama mereka nih. Misalnya bisa jadi kayak tiga feature atau product engineering team itu ngerjain hal yang berbeda di kita atau menyentuh uh, domain expertise kita kan. Nah ya Mm. udah. Nah biasanya itu kita itu kayak lebih ke kayak quality assurance-nya juga masuk sih. Jadi misalnya sejak awal-awal, tapi biasanya kita hindarin development yang paralel sih. Kayak misalnya bisa jadi ada 3 yang ngerjain, tapi fasenya beda-beda gitu. Jadi Mm. misalnya feature tim satu udah lagi desain nih. Nah kan kalau mereka desain, kan kita di-involve juga karena approval-nya dari kita juga. Oh, kayak sistem desainnya gimana gitu-gitu kan. Terus kayak ya mungkin apa aja yang bakalan berubah, impact-nya apa, kayak timeline mereka apa gitu. Jadi itu masuk ke kita semua dulu. Terus ada meanwhile ada juga yang lagi ngerjain gitu kan. Nah, kalau yang lagi ngerjain ini kita lebih kayak jagain aja sih, udah sesuai nggak sama yang kemarin kita agree desainnya gimana. Terus kita Mm. juga buat yang responsible buat code review gitu-gitu kan. Sama kayak ya lebih ke kayak jagain lah gitu. Kita punya standar sendiri, ya si feature team ini harus ikutin gitu. Kayak tukang jaga mungkin bisa dibilang sih seperti itu sih. Tapi kan in the meantime kan kalau kita punya standar best practice yang jelas itu kan layering guard-nya itu udah lebih safe lah gitu sih. Oke. Gitu ya gitu. Berarti sebenarnya produk apa nih, productivity engineering ya, Proeng itu ya. Iya benar. Kalau misalkan dalam istilahnya ini kan bisa jadi kalau misalkan orang pengen ada sebuah role ini ya, itu sebenarnya kalau misalkan apa sih kriterianya dari sebuah tim? Apa maksudnya gimana kriterianya? Apakah emang harus udah punya beberapa tim yang jadi product engineer dulu yang fokus ke feature atau bisa di-build dari awal? Kalau ini cocoknya approach yang ini nggak cocok buat early startup sih. Karena kan ini di mana pembagian which is kita kan kerja di company yang sama nih, Sigit. Nah, Iya. udah tahu lah kan, ini udah lumayan stable. Uh, Pembagiannya itu udah cukup jelas banget lah, udah stable lah gitu kan. Nah, jadi kalau untuk early stage startup atau yang baru merintis, this doesn't work lah gitu sih, lebih tepatnya. Ini approach untuk yang ini tuh lebih cocok untuk company yang udah stable lah gitu. Dan Oke. tetap pengen moving fast forward gitu, pengen cepat gitu-gitu. Dan kayak gimana ya, kalau dulu kan Facebook itu kan kayak termnya itu kan moving fast and break things gitu kan. Iya. Ya kan, nggak apa-apa moving fast and break things gitu. Tapi sekarang along the way mereka udah nyadar gitu kan. Kayak bisa nggak sih kita moving fast tapi tetap safe gitu. Nah, iya kan. Hmm. Nah, gitu sih. Lebih ke situ sih untuk pembagian tim-tim structure yang begini ini sih. Oke, menarik. Karena apa istilahnya kan kalau misalkan ada orang bingung nih sama productivity engineering ini kan jadi mikir kan apakah emang ini role baru dan harus dicicipi atau emang sebenarnya ini tuh bisa diciptakan ketika ya kita tuh punya tim sendiri kayak gitu. Nah, Nah ngomong, sebenarnya hah? sebenarnya sih kerjaannya itu nggak jauh beda. Mungkin di early stage startup itu juga ada kayak core engineering juga kan. Kayak Mm-mm. R&D juga, kita juga ada R&D kan. Nah, which is kayak kemarin kan biasanya kan kita tadi saya bilangin itu kan kayak kita ada tech improvement gitu loh. Oh, gimana nih kita pengen adopt new technology, new approach kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kita juga yang ngerjain. Jadi uh, fullnya itu kita sama sekali nggak ngerjain feature, itu aja sih bedanya sih. Kita ngerjain selain produk lah gitu. Gitu sih. Oke.
Kalau boleh tahu ya, sejauh ini di productivity engineering itu kan, maksudnya skopnya lebih besar. Nah, ceritanya itu kalau misalkan lagi bikin software itu, kan tadi sampai ngecekin juga ya, apa, quality-nya juga, berarti, software engineering test juga gitu ya. Nah, di situ tuh, apa namanya, pernah ngalamin ini nggak sih, gagal sih nggak sih kalau lagi, apa, bikin fitur terus bukan fitur bikin fitur ya, berarti lagi ngawasin fitur tertentu? Ya it's common lah sebenarnya sih. Karena kan, nggak ada yang 100% safe lah gitu, sama ya kita Betul. manusia kadang kita juga lupa. Nah, tapi sebenarnya balik lagi sih. Nah, apa yang bisa kita lakuin sih ya mau nggak mau kayak belajar aja sih dari kesalahan sih. Jadi kita itu kayak lebih ke embrace automation sih, misal sih sedikit kayak gimana ya, kan kita terbatas nih orangnya, kerjaan kita Mhm. banyak gitu-gitu ya, mau nggak mau ya kita manfaatin tools yang ada, misalnya kayak untuk code quality-nya kita pakai SonarQube, entar kita bikinin di sana gitu kan. Pipeline-nya Mhm. kita enhance terus gitu-gitu. Kita integrate sama API testnya si State atau QA gitu-gitu kan. Kita ada sebenarnya ada juga QA, tapi Mmm. kita sebenarnya kita most likely full stack sih sebenarnya sih. Nah gitu kan. Yang Nah, nyambungin lah ya ke toolsnya QA, kan QA punya, apa sih namanya, vendor software sendiri yang emang harus dihubungin sama API yang yang mungkin ada ya, koneksinya lokal ya, apa, internal ya, internal ya. VPN gitu ya. Ya, jadi Proeng itu kita sebenarnya ada untuk karena ini baru stage baru, kita itu cuman 3 backend dan 2 side lah untuk yang ngerjain UI automation-nya gitu-gitu kan. Nah, Mmm. tapi itu tetap masih satu payung lah gitu. Kita nggak ngetes feature, terus kita yang maintain infranya juga, database-nya, service-nya, semuanya gitulah. Nah, kalau Oke. balik ke pertanyaan saya, kalau gagal iya sih sering banget sih, sering banget. Kalau kadang kita research juga kan, oh ini latensinya gede nih, approach-nya bisa diganti nggak? Ya Nah, kadang kita iya kayak itu. udah Ini kayaknya kan kegagalannya latency dari API bukan? Atau apa nih? ya lebih ke itulah, kita pengen improve sesuatu, tapi terus di saat itu kita kayak udah, it should be work lah harusnya kayak udah 98% yakin gitu kan, karena kita Mmm. ya research juga kan. Tapi ternyata Eee, bahkan kadang-kadang, possibility yang kecil itu bisa menggagalkan semuanya gitu. Nah, misalnya nih kayak kemarin kita pengen, kita ada ganti-ganti sesuatu lah gitu kan, kita tweak, ya terus gagal, "Loh ini kok gagal?" Gitu kan. Nah tapi ya kita tetap eksperimen itu kan karena produknya udah jalan, kita itu eksperimennya itu harus safe juga gitu. Makanya kita kayak ada feature flagging lah gitu-gitu, kayak nggak langsung 100% roll out ke semuanya gitu. Mmm. Kayak kita tes sebagian aja gitu kan, tapi gagal gitu kan. Ini Mhm. kenapa? Ya itu beneran terjadi gitu. Kegagalan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari seutuhnya sih menurut gua sih. Karena software engineering itu memang kadang orang-orang banyak yang nggak setuju dengan kayak trial error approach gitu. Tapi sebenarnya kadang kita gitu juga kan. Kita nggak bisa hindari. Tapi trialnya itu jangan cuman trial asal-asalan gitu loh. Karena Mmm. trial error gitu kan. Nah, trial error eh, dipelajarin baru di retry lagi gitu sih lebih tepatnya gitu sih. Nah, kalau kayak kita gagal itu biasa kita take notes tuh. Oh, iya gini ya, ini nggak bisa ternyata. Oh, framework yang ini jelek, approach yang ini jelek kalau use case-nya di sini gitu-gitu kan. Nah, Oke, jadi berarti ada iterasi ya modelnya ya? iterasi sih kayak kayak bukan trial and error lah, misalnya kayak Mhm. trial, error, retry gitu kan, relearn gitu-gitulah lebih tepatnya sih harusnya. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya, apa namanya, ketika gagal tadi kan kayak contohnya, apa tadi? Lupa saya, lupa nih. Ya itu improve latency lah misal. Ya, misalkan implementasi gitu. Kalau dari Tovan sendiri nih, apa namanya, kan tadi contohnya implementasi ya, itu kan, ada juga yang kayak misalkan tadi, ketika ngecoba suatu fitur gitu, ada fitur toggling ya, atau Ya, fitur flag lah gitu. ya benar sama. Base flag itu sebenarnya fitur flag itu, emang punya tool sendiri atau saat ini, pakai yang ada di luaran? Kalau Dari
Kalau kita sih biasa kita mau adopt satu let's say library, kita lebih ke kayak go deep dulu sih, kayak kita bongkar dulu tuh. Nah, misalnya kan kita ada ini nih ada tools buat feature flag nih. Ya udah, misalnya let's say karena kita heavy di Java, kita pakai misalnya FF4G nih gitu. Oh, ya udah, jadinya kayak kita lihat dulu, oh ini apa sih? Nah, tools itu kan sebenarnya gak ada satupun di teknologi yang namanya tools DO yang bisa solve semua problem gitu sih. Betul. Nah makanya kadang kebanyakan gue nggak bilang itu sih, tapi kelemahan kita kebanyakan engineer ini terlalu mendewa-dewakan sesuatu gitu. Nah misalnya, oh ini framework ini paling jago nih semuanya gitu kan. Nah it doesn't make any sense lah menurut gue sih, karena nggak ada tech stack yang dewa gitu. Nah jadi approach kita itu biasa kayak kalau gue pribadi lebih ke cari kelemahannya dulu sih, risknya apa gitu. Nah karena misal nih kita tadi FF4G ini, oh ini lemah karena dia pakai polling base gitu, nggak bisa event base gitu kan misalnya. Oh ya udah, nah itu kan udah kita notice kan kelemahannya kan. Nah dengan gimana sih cara kita minimalin risiko dari kelemahan ini gitu, ketimbang kita mengagung-agungkan itunya loh, kayak oh ini jago nih, fiturnya banyak, bisa blacklist, bisa whitelist, bisa rule based, bisa ini gitu-gitu kan. Ya itu oke, kita perlu tahu itu juga Indip. Tapi yang kadang kita lupa saat kita memakai tech stack itu kelemahannya apa sih gitu, sama use case-nya itu lebih cocok kemana sih gitu sih. Nah jadi pas kita mau adopt itu kita lakuin research gitulah, oh ini kita listing, nah terus oh ini cocok nih sama kita, cuman kayaknya kita perlu modify juga. Kadang kita beberapa kayak kita fork juga reponya, terus kayak kita modify sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah kayak ya itu kan secara nggak langsung kita udah kayak contribute ke open source gitu sih. Nah sebenarnya gua pribadi gua bukan orang yang terlalu suka bukan terlalu suka, agak males sih lebih tepatnya sih. Tapi yang mau nggak mau kan ada kerjaan kan, kadang kita itu juga bikinin PR juga beberapa kayak ke open source kayak libraries gitu, kayak FF4G gitu kan, MVC kayak logging gitu sih sebenarnya sih, gitu sih. Oke. Ini menarik juga nih, sampai apa istilahnya ketika research-nya sampai dibandingin, terus habis itu dicekin, nggak cuma ngeliat, kadang kan emang library yang bikin tandingan-tandingan ya, misalkan kalau tadi punya FF4G punya tandingan lain, itu kadang-kadang lebih lengkap, kita lebih banyak, tapi nggak cuma ngeliat dari segitu ya, tapi lebih lihat kayak sesuai sama kebutuhan atau enggak. Sama kelemahannya, sorry lanjut aja dulu. Sama kelemahannya jangan lupa, perlu setiap tech stack itu pasti ada kelemahannya, makanya go to the code lah lebih tepatnya, lihat reponya. Kadang-kadang gini Pan, kondisinya tuh ada yang repo itu baru fresh, padahal atau Reddit kayaknya gitu ambil, belum ada yang coba tuh pertama kali gitu, berarti kita early adapter tuh ya. Nah itu gimana? Apakah hindari atau gimana? Enggak juga sih. Nah jadi kan bukan lebih dihindari sih, tapi kayak gimana ya, kalau misalnya di repo itu kita kayak lebih percaya, kayak kalau sarannya udah banyak, at least confidence kita itu udah agak oke lah gitu kan ya. Nah itulah, tapi kalau yang early adopt itu kayak gimana ya, lebih takut ke supportnya sih gitu. Oke, berarti komunitasnya nggak banyak, nanti kalau ada error susah ya tahu ini. Karena kan kita mau pakai in production, padahal kita orangnya terbatas gitu, manpowernya terbatas. Nah kalau ada apa-apa kan ya kita nggak tahu itu semuanya kan. Kalau misalnya yang udah trusted open source dengan komunitasnya yang udah banyak gitu, atau bahkan yang manage service lah gitu, sebenarnya ya company gue sekarang itu gak cukup pelit lah gitu, gak cukup pelit. Misalnya oh gue pengen pakai ini nih, ini ada yang manage, ada enterprise subscription-nya, kenapa pakai itu, karena ini less manage lah, kita nggak perlu ini nih gitu, bakalan di support juga kok, as long kita bisa provide itunya lah, kebutuhannya apa gitu sih. Nah makanya kalau kayak yang early adopt gitu itu masih terlalu risky sih untuk di-adopt di satu fitur yang mau production use gitu, apalagi usernya udah banyak gitu. Nah kita kan harus save juga, nggak bisa coba gitu. Oh iya Pan, sejauh ini
kalau dari productivity engineering tuh selalu apa ya istilahnya terlibat dalam suatu repo yang baru, atau karena sekarang kan kalau misalnya kita mau lihat orang mau bikin apa-apa sekarang gampang karena ada modernnya gitu. Misalnya contoh kalau di frontend sendiri ada modern framework buat frontend, jadi pakai ini biar cepat gitu. Nah kalau dari productivity engineering itu kalau ngelihat repo-repo yang kayak sekarang kan ada yang modern gitu, terus ada juga yang legacy, itu gimana sih cara ngelihatnya? Apakah sebenarnya ya udahlah pakai legacy yang penting jalan, atau ya udah coba aja yang baru kan bisa dicoba-coba gitu, atau gimana tuh? Ya balik ke stability-nya lagi sih, Sigit. Misalnya kayak gimana ya? Misalnya nih untuk front end gitu, misalnya ya dulu itu kayak mungkin sekarang yang lagi famous itu ya React lah misalnya kan. Ya. Ya in a way React memang jago gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, karena community supportnya memang bagus banget gitu. Dan udah banyak company-company yang udah make itu, bahkan sebenarnya dibuat sama Facebook kan sebenarnya kan. Ya, ingat gue ya gitu. Nah, ya udah kita sekarang pakai React gitu misalnya kan. Ya udah, kita cukup confident lah gitu. Kalau yang legacy kita tetap pakai gitu. Nah, jadi sekarang itu kita codingnya itu untuk back end side itu lebih banyak pakai Java sih sebenarnya. Nah, Java ini kan udah cukup old lah sebenarnya gitu. But ya, kalau umur tua banget ya pakai pasti. Nah, sekarang banyak kan Golang gitu-gitu kan, lebih banyak kan. Nah, karena gimana ya? Kita udah banyak coba lah, misalnya kayak sekarang orang-orang itu kayak ngefavorin kayak apa ya, kayak go routinesnya Golang itu kenceng gitu kan. Ya oke, kita akuin gitulah gitu. Tapi core routinesnya Kotlin juga ada tuh misalnya, dan dia intercompatible sama misalnya sama Java juga kan. Itu kan bisa set by set kan. Makanya satu service itu bisa kadang ada Java atau Golang gitulah. Terus kadang orang apa ya namanya, misalnya main framework kita itu untuk backend itu misalnya Spring Boot. Nah, Spring Boot siapa sih yang nggak pakai gitu kan? Fast development, rapi gitu-gitulah. Jadi kalau legacy kita masih ada juga pakai kok, misalnya kayak untuk misalnya JSON serializer gitu library-nya kan. Nah, itu kan udah lama banget kan, tapi udah bukan legacy sih, tepatnya legacy itu kan sesuatu yang udah nggak di-maintain lagi gitu. Kalau itu kan kalau udah di-maintain kan memang benar-benar harus dibuang gitu, ganti. Tapi kayak kalau library yang lama-lama dan masih di-maintain, lebih ke masih aktif lah gitu, kayak di apa sih di activities-nya itu masih aktif development gitu-gitu, belum deprecated atau udah itulah masih ada LTS-nya lah gitu, at least masih ada, itu kita bakalan selalu pakai sih, nggak bakalan tinggalin gitu. Halo, Sigit, suaranya kurang kedengaran. Sorry, coba diulang. Oh ya, sudah. Boleh diulang nggak? Oke. Proeng tuh sebenarnya ngehandle selain backend infra itu ngehandle front end juga nggak? Karena kan di timnya kalau nggak salah ada front end-nya ya di tim yang sekarang, bener nggak? Iya, dulu ada, tapi sekarang kita kayak secara nggak langsung harus ya oke lah, let's say dipaksa lah gitu. Nah, sebenarnya gue pribadi dulu full stack itu almost impossible kan. Gue dulu paling nggak bisa apa namanya front end lah gitu. Tapi sekarang along the way harus belajar juga gitu kan. Tapi ya itulah gitu. Apa sih semua bakalan bisa kalau dipelajarin gitu. Betul. Ini menarik nih, soalnya emang gue juga ngerasa kayak sebenarnya di awal-awal mungkin di hired as back end gitu. Ya, tapi benar. Ternyata pas sudah masuk, oh iya ternyata kita juga bisa belajar front end, dan bisa juga kalau mau nyobain front end atau jadi full stack kan gitu ya, bener gak sih? Ya benar. Oh iya, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang productivity engineering ya. Terus juga pasti kan Taufan ini udah lama lah ya di apa namanya istilahnya di karirnya sebagai software engineer. Nah, pernah nggak sih sebenarnya kalau Taufan tuh lu sendiri Van kayak apply atau ngelakuin interview gitu. Nah, itu kalau boleh tahu pernah di company luar atau company Indonesia gitu, pakai inisial boleh.
Oke. Kalau gue pribadi sih, honestly, gue orang yang suka interview. Bahkan mungkin teman-teman bakalan anggap ini salah, tapi kayak gue lebih ke kayak I love to talk lah gitu, with different people from different companies gitu. Kadang insight itu banyak loh gitu kayak, oh, gue kadang interview gitu kan, ini kenapa kenapa tertarik gitu kan? Biasa kan pertanyaan interviewernya kenapa tertarik gitu kan? Betul. Jawaban gue itu biasa agak aneh gitu, makanya gue nggak tahu ini aneh tapi nggak. Sebenarnya gue belum tertarik, tapi gue pengen tahu lebih banyak gitu, kayak gitu kan. Makanya gue tanya-tanya banyak tuh di culture-nya gimana, tech-stack-nya gimana gitu-gitu. Nah itu yang membuat gue kayak, oh di company ini ternyata kayak gitu ya gitu, kayak career path-nya gimana gitu-gitu. Jadi kadang gue sendiri tuh kayak iseng sih lebih tepatnya, tapi karena pengen tahu aja gitu kayak, oh di company sana emang gimana sih gitu. Karena kadang kalau kita tanya, ya kita punya teman, kita tanya, kadang itu kan lebih dari satu sisi doang gitu loh. Betul. Kan ya. Ini ya, berdasarkan pendapat dia aja gitu. Tapi iya benar. Ya gitu lah intinya. Ya gitu. Terus ya gue suka interview. Kadang gue juga masih punya mimpi yang belum tercapai sih anyway. Gue pengen banget kerja di Feng sih. Terus ini udah tahun keempat gue kerja. Gue udah 4 kali gagal sih sebenarnya. Oke, sebelumnya sebelum lu nyebutin kegagalan interview, boleh nggak bukan tulis aja gue pernah gagal sebelumnya di company warna apa gitu di Indonesia atau di luar atau Indonesia, disebutin dulu aja, ntar baru kita lanjut ke detailnya. Kalau di Indo so far sih syukur gue nyoba ke beberapa company, so far belum pernah gak itu sih, lebih tepatnya stop di tengah jalan pernah juga gitu. Tapi kalau untuk di reject sih so far belum pernah sih kalau di Indo ya. Oke, berarti selalu lolos berarti ini sampai ke bar racer gitu di akhir? Biasa bar racer sih, terus gue decide gak untuk join lagi tuh untuk beberapa reason yang nggak bisa gue sebutin juga kan, ya itu. Siap. Berarti kalau yang di luar pernah nih, apa aja tuh warnanya? Kalau di luar, karena ini di luar gue kayaknya nggak perlu sembunyiin mereknya lah. Gue pernah Shopee Singapura pernah gagal juga. Terus kayak Tuckworks, kalau pernah tahu. Apa? Tuckworks. Bukan Tuckworks itu kayak Toastbox. Ya, THOUGHT. Ya. Pikir kotak berpikir ya. Ya, nah itu company-nya itu software vendor, kayak orang-orang yang kerja di sana itu cukup luar biasa. Kalau tahu Martin Fowler, dia di sana, Sam Newman dia di sana, itulah. Itu gua gagal juga. Amazon sudah 2 kali. Amazon 2 kali, terus apalagi ya? Gue ingat-ingat dulu. Oh, PayPal, Mastercard, Visa juga. PayPal. Singapura sih gue biasa. Oh, SG, oke. Itulah. Oke, menarik nih. Berarti sebenarnya itu lolos di Indonesia kayak ya di Indonesia emang nggak ada hambatan, cuman pilihan aja ya, karena memang kadang-kadang nggak melanjutkan. Tapi di luar masih ada batunya atau ganjalan-ganjalan lah yang bikin jadi gagal. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, dari masing-masing company, emang pertanyaan tersulitnya tuh apa aja sih? Jadi kayak misalkan di mungkin Shopee Singapura, yang merasa lu sulit terus tuh gagal gitu. Tapi mungkin saat ini lu udah tahu jawabannya, tapi kira-kira pertanyaannya apa sih kalau boleh tahu? Dulu di Shopee SG itu, gue problemnya itu lebih ke ini sih. Kan gue apply as a senior backend server lah gitu. Kayak bukan kerjain feature juga, tapi kayak ngerjain kayak ke core service mereka kan. Nah, yang gak gue expect saat itu adalah gue beneran ditanya, itu ada namanya pas interview itu LLD, low level design lah gitu. Nah, bahkan kayak OS level bawah-bawahnya itu ditanyain gitu kan. Oh, apa nih thread process sama OS process gitu. Waduh. Wah, itu kan kita kadang nggak prepare buat itu kan. Terus nah, database misalnya. Oh, database itu indexingnya kan yang cluster misalnya B3. Kalau B3 itu
ya kalau yang satu lagi gimana gitu kan ya. Ya gue kalau udah kayak gitu sih gue bilang I don't have a clue lah gitu. Kayak ya ngapain ketimbang kita bilang sesuatu yang kita Ngasal ya. ya kan ngasal kan jadi aneh kan. Nah itu cerita di Shopee dulu kayak gitu. Terus cerita di Talkworks itu interviewnya itu lumayan kompleks. Karena mereka software vendor gitu sama mereka kan kayak konsultan juga. Pertanyaannya itu luar biasa high level lah gitu. Karena kan di sana itu kan biasa konsultannya tuh udah sekelas technical arsitek gitu-gitu. Gue kemarin kayak associate arsitek lah gitu. Terus pas di sana itu gue lupa orang Singapura juga sih. Mereka kayak nanya kayak DDD domain driven design kayak gitu-gitu kan, SOE gitu. Yang which is gue asli gak familiar gitu kan. Lah, ini SOE apa? Bounded context gitu kan. Gak pernah dengar gitu kan. Tapi ternyata sehari-hari kita sering pakai juga gitu, tapi nggak aware gitu kan. Sebenarnya kan SOE itu kan microservices juga sebenarnya gitu. Tapi SOE itu panjangannya apa? Ya, service oriented architecture gitu-gitu. Itu buat high level design gitu-gitu. Nah, kalau di Amazon, gue di tahun pertama itu gagal online test. Terus kemarin udah berhasil online test, terus gue ada masalah di visa. Gue nggak tahu HR-nya kayak ghosting aja sih. Terakhir tahun ini sih sebenarnya ya. Terus kayak ghosting ya udah it's okay lah gitu, mungkin nggak rezeki kali kayak gitu sih. Nah makanya tesnya kan tes kayak coding codility atau apa sih namanya hacker rank gitu nggak atau gimana? Iya benar. Hacker rank sih. Oke. Yang di PayPal masih ada tadi ya? PayPal satu lagi apa terakhir lupa tuh. Ya, PayPal, Mastercard, Visa itu sama. Itu kayak payment related. Nah, kalau itu sebenarnya masalahnya itu sama sih. Gue beberapa kayak 2 tahun itu nggak lolos screening, terus kayak ada bahkan yang recruiter interviewnya itu nggak lolos karena gue salah apply role gitu. Nah, kalau di payment ini kan lumayan strict gitu kan. Nah, salah satu hal yang gue notice di dunia software engineer payment ini, ada satu certification yang bakalan cukup ngebantu. Namanya itu PCI DSS lah gitu, kalau pernah dengar. Oke, pernah dengar sih. Itu anak-anak security kalau nggak salah deh. Punya compliance gitu. Karena kan payment itu lumayan strict kan. Sejenis itulah gitu-gitu. Nah, terus gue salah apply. Terus gue ditanyain temen-temennya gitu kan. Oh ini kalau level segini term security-nya harus gimana gitu-gitu kan. Kan kita as a software engineer mesti tahu juga at least gitu. Nah, itu gue kesalahannya lebih banyak di situ sih. Aspek security-nya lah gitu-gitu. So far itu aja sih. Sigit. Oke, ini menarik banget insight-nya. Karena sebenarnya jarang sih orang mau cerita tentang gagalnya ya. Kalau misalkan cerita tentang berhasil mungkin udah banyak ya. Gue sekarang ada di sini, gue ada di Feng, ada di top level, top company, top tech di Indonesia gitu, tech company di Indonesia. Tapi kalau cerita gagal sangat jarang. Dan kalau boleh lu cerita, Van, tadi kan ada juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan interview yang menurut lu confident untuk menjawab tuh, contoh pertanyaan apa aja ya? Kalau dari sisi lu nge-apply? Kalau untuk back end, gue cukup confident di sistem desain sih. Karena gue punya long term goal itu gue pengen jadi arsitek lah gitu. Oke. Gue pengen jadi technical arsitek. Jadi gue itu heavy explore di kayak arsitektur gitu-gitu, approach, best practice gitu-gitu sih. Tapi kalau yang gue agak cukup confident lebih ke competitive programming sih, to be honest. Oh gitu. Padahal kan lu orang cewek kan waktu kuliah tuh. Iya benar. Tapi kan waktunya itu dulu sangat terbatas lah. Ya tau lah, Sigit kita emang ya kalau final masuk cuman tim rame-rame lah gitu. Yang penting jalan-jalan gratis kan gitu kan. Namanya relasi. Nah, kita kan dulu kenal di kompetisi juga kan. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau untuk level Feng itu deep understanding related sama data structures, algoritma itu penting banget sih. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya tapi gue udah mulai sih kayak ya gue banyak subscribe lah sebenarnya. Cuman waktunya nggak cukup sih kayak Algo Expert, Lead Code gitu-gitu. Kayak the coding interviews gitu-gitu operasinya gitu.
Karena bukan cuman tahu doang, competitive programming itu butuh kreativitas yang luar biasa lah, sama imajinasinya gitu, sama kritis. Oke. Jadi kadang kita nggak bisa. Tapi sejauh ini sih kalau kenapa gue bilang interview di Indo itu gak bakalan jadi masalah, karena problem setnya itu aja, to be honest ya. Contoh apa tuh biasanya? Ya, gak usah jauh-jauh, misalnya palindrom, two sums, three sum, Anagram. ya anagram yang bisa disolve pakai greedy, prime related problem gitu-gitu. Graph jarang sih gue sih graph gitu-gitu. Dynamic programming ada, cuman yang paling Fibonacci gitu-gitu aja sih. Jadi itu aja kan, karena kita udah ulang-ulang jadi kayak lebih ke udah hafal gitu sih. Iya. Ngomong-ngomong tadi tentang sistem desain, itu tuh sebenarnya kalau misalkan pertanyaan interview tuh dia tuh sesimpel ngomong gini nggak sih? Contoh pertanyaannya, coba dong bikinin aplikasi Twitter kayak gitu, atau emang biasanya pertanyaan kayak apa sih kalau sistem desain? Nah, sistem desain itu kan it depends sama role yang kita apply gitu. Let's say untuk entry level dulu ya, Sigit ya misal. Kalau entry level sih sebenarnya pertanyaannya bakalan sama sih di semua itu sih. Pertanyaannya bakalan abstrak banget, gak jelas, terus kayak aneh lah gitu. Coba bikinin, coba desain sistem Twitter misalnya gitu, Twitter, itu kan gede banget kan. Nah, tapi sebenarnya in a way kan itu kayak nge-trigger kita kan, gimana cara kita clarify requirement-nya gitu-gitu, kayak gitu-gitu sih. Terus ya biasa Kak, tipsnya sih kalau dari gue sih, yang which is gue dapat juga dari bukunya si McDowell kan, kayak kalau sistem desain itu bakalan selalu abstrak, clarify everything before you start your working with it lah gitu. Kayak misalnya kayak, oh desain dong sistem Twitter gitu kan, lah oh ini Twitternya gimana, oh cuman nge-tweet status doang kah, atau ada DM kah, konfirmasi di awal ya banyak gitu ya. Clarify everything sampai benar-benar sampai benar-benar jelas lah gitu. Nah sebenarnya itu lumayan valid sih, karena mungkin Sigit udah tahu juga lah, di kerjaan kita itu kadang kebanyakan gak jelas gitu nggak sih kadang. Betul. Requirement seorang requirement ini apa ini ya kan. Nah justru di art of clarification sih gue manggilnya, kadang jadi enak sih. Nah makanya kenapa pas kita coba tanya ini kenapa kayak gini ya, ini kenapa kayak gini ya, tapi gue gak akan confidence bertanya kalau gue nggak bisa ngasih alasannya gitu. Kenapa? Karena ngobrol sama orang bisnis itu lumayan ribet menurut gue pribadi. Nah misalnya kayak kita pengen ngerjain feature ini nih, oh kan kita udah tahu ini bakalan kompleks banget gitu-gitu kan. Nah gue kayak lebih ke pada ada saat-saat seperti itu kayak gimana ya cara gue ngeyakinin dia ya. Nah makanya gue kayak ada template sih. Gue selalu kayak apa sih namanya, the art of saying no gitu kan. Gue selalu bilang say yes tapi ada but-nya gitu, kayak gini, oh ini bisa sih sebenarnya, cuman tapi kayak tapi nanti kita ada ini danger-nya ini nanti susah, butuh waktu lama, kita perlu modify di sini. Nah, bener kan itu sederhana tapi cukup di kerjaan itu lumayan ngebantu banget gitu, daripada kita bilang oh ini bisa nggak dari bisnisnya misal, oh bisa kok, tapi di dalam hati kita itu kayak gimana ya, kayak belum yakin, terus kayak ada yang menolak gitulah. Gue pernah ada di masa-masa itu tuh, kegagalan gue juga sebagai software engineer, saat-saat dimana gue itu jadi seorang yes man. Mungkin sih tahu yes man lah. Ini bisa, ini bisa, udah selesai. Oh ntar Senin udah selesai kok. Padahal kita weekend. Ya gitu-gitu. Ujung-ujungnya kayak mental health kita itu gak sehat aja gitu. Makanya gue sekarang gak takut bilang no, tapi jangan langsung frontal juga, gak bisa gitu kan, itu kan aneh kan. Nah, betul, karena gak ada analisis sama sekali kalau kayak gitu. Nah, gue kayak lebih ke ini sih, ini bisa, cuman kalau gue belum yakin, gue coba tanya atasan gue gitu, ini bisa sebenarnya, tapi gue perlu discuss sama beberapa orang lagi gitu, ya gue arrange meeting gitu-gitu sih. Nah, kalau dia itu sih. Mantap. Ini tips yang sangat
berguna sekali karena emang kadang-kadang hampir semua orang tuh lebih bukan semua orang lah, atasan aja lah ngomongnya. Kalau atasan tuh emang bisa gitu. Padahal kan yang ngerjain anak buahnya. Iya benar. Maksudnya dari sisi pandang developer kan emang bisa tuh adalah bisa sih kita coba dulu ya gitu. Cek dulu misalkan nanti ada ganjalan kita kabarin gitu. Kalau dari sisi kerja kan masih gitu. Atau engineer langsung aja. Iya. Sama satu lagi sih, gue nggak segan-segan kalau ada debat, gue nggak segan-segan lempar challenge sih biasa. Contoh gimana contoh? Misalnya nih, ini bisa terus kayak misalnya nih, mungkin ya, let's say PM atau itunya udah dapat ya let's call it tekanan mungkin dari pihak atas kan. Ini feature urgent gitu kan. Oke, ini bisa, tapi ini risknya ada. Kalau ada apa-apa, lu yang tanggung jawab. Gue kayak gitu, kayak ngapain? Ya gitu kan. Oke. Kalau mereka mau take the risk, ya kadang kan kita perlu take risk juga kan. Kalau nunggu perfect dulu, aman banget kan, ya ntar kapan jadinya juga ya benar. Bisa berkompetitor gitu-gitu kan. Ya udah gue nggak segan-segan lempar begituan sih. Biar jelas aja di state gitu. Tapi bukan berarti kalau ada isu gue lari gitu, gue tetap bantuin juga gitu lah. Tapi kan ya udah tau lah siapa orang yang ngambil choices ini kan. Nah itu kan biasa kan gue di sini cuman sebagai gue gak bos, gue nggak ini, gue cuman individual contributor, gue nggak repot lah ya gitu sih. Takutnya nanti ada blaming yang tidak perlu gitu kan jadi sama-sama nggak enak gitu sih. Benar. Ini kadang-kadang tuntutan, deadline, tapi ada blaming di akhir tuh malah jadi nggak enak. Kecuali kalau tuntutan tapi habis itu nggak ada blaming sama sekali, istilahnya kayak yaudah buat belajar aja, tapi emang ada waktu tertentu dipadatin ya. Wajar sih kalau waktu tuh, karena emang suka gitu ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Van, tadi kan udah ceritain pertanyaan gagal, pertanyaan yang lu confident pas interview. Lu punya best practice nggak sih menghadapi kegagalan selain yang tadi lu sebutin untuk interview itu sendiri? Untuk interview itu sendiri, satu, kalau lu gagal interview, kalau gue pribadi ya, gue selalu usahain tanya kenapa gue gagal sih, di mana gitu. Nah gue itu biasa masuk interview di satu company itu gue biasa ikutin jalur referral sih. Ada teman kan. Nah, kalau gue gagal misalnya kayak, oh ya udah, ntar dia dikasih tahu kan, referral lu gagal nih. Gue selalu reach out ke teman gue ini nih kayak, kenapa sih gue gagal? Oh, lu kayak gini, ngomongnya gini-gini, terus gini-gini kan. Nah, biar jadi pegangan aja gitu kan. Sama kayak gagal itu konsepnya sama gitu, kayak trial error, relearn baru retry lagi gitu. Jadi itu aja dong bolak-balik kan. Gitu lah. Sama nggak usah malu aja gitu. Gue notice di beberapa teman-teman gue lah gitu, ada satu pride yang salah lah gitu, kayak gimana ya, mereka misalnya nggak terlalu open buat bilang oh gue lagi nyoba di sini nih gitu, until mereka diterima gitu. Kalau gue enggak, ya. gue pribadi gue nggak tahu ini salah atau enggak, tapi gue udah kubur dalam pride itu lagi. Karena kan kadang kan orang-orang kadang kan kita sebagai software engineering misalnya nih, gue udah pernah kerja di sini, masa interview ke itu jadi gagal gitu kan? Ya kita nggak tahu kan sebenarnya. Maksudnya ya it's okay gitu. Tapi justru gue kenapa mencoba open? Gue pengen orang-orang kayak teman-teman gue sih. Ya kalau lu mau nyoba ke sana, ya gue nggak bakalan bilang problemnya gitu kan, karena itu confident kan sebenarnya. Soalnya ini nih gitu, kayak lebih ke oh ya udah lu harus belajar inilah gitu, kasih ya sejenis apa sih namanya, kayak clue yang abstrak gitu tapi mungkin relevan lah gitu, ya biar siapa tahu mereka nyoba ke sana ya biar nggak gagal gitu. Tapi menurut gue pride yang itu salah sih, kayak gimana ya, nggak usah takut dibilang gagal gitu. Misal nih sekarang lu apa namanya, software engineer di company gede misalnya, atau unicorn, dekakon lah misal, yang hijau, terus lu coba ke small startup, bukan berarti karena lu gagal di yang small startup ini lu gak pantas di situ. Mungkin ya lu lagi sial atau apa gitu kan. Nah itu pride yang salah sih menurut gue. Jangan malu buat gagal lah gitu. Gagal itu ya gue gagal, ya udah gagal. Tadi gue mungkin sedikit notice,
ya gue bilang aja semuanya kan, karena nggak apa-apa gitu. Ya kalau ya selama kita belajar dari kegagalan itu it's okay sih menurut gue. Oke. Ini menarik banget insight-nya. Dari gue sih cuma itu doang, Van, pertanyaan-pertanyaannya. Makasih ya, Van. Sampai jumpa. Makasih. Terima kasih, semangat semua.